nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ummahatu arba'un. Ummahat ini sama kayak bahasa kita, bahasa Lombok. Ya, kalau menyebut sesuatu yang menjadi pemimpin, yaitu disebut dengan ya ina, ya inan maling misal nggih. Ya, denwah kena aman maling nggih. Selalu disebut inan maling. Inan rampok, inan apa endah begal, ina yang disebut ya. Kalau dalam bahasa Arab juga sama, ummahat ya, inan isi ya seempat ya. Al ummahatu arba'un ya, satu paranaran ina nu empat ya. Ini dalam bahasa Arab ternyata sama dengan bahasa Sasak ya, dia pakai ina ya. Ya, kemudian ampun tersebut ina ndek nama nggih, ndek tuah tengah kena aman begal, aman maling ya, lagu inan maling ya. Ya, sumber ya, sebagai dasar asal yang pelunggu sami ya, ya, sehingga disebut dengan ummahat. Ada empat yang disebut sebagai ina nggih, atau sebagai pangkal kalau dalam bahasa Indonesianya, pangkal daripada ya yang empat ya. Yang pertama ummul adwiyah, inanawat. Ummul adab, inan adab, inan akhlak ya. Ummul ibadat, inan isi ibadah. Wa ummul amani, ya inan isi selapu ya, yang menjadi angan-angan atau cita-cita ya. Nah, ini empat ina ya, ina ya. Ya, inanawat, inan adab, inan ibadah, bagi inan isi harapan atau cita-cita. Sampai ya teparanaran inanawat ya. Ini menurut versinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ummul adwiyah qillatul akli ya. Ternyata inanawatno kedik-kedik si ngelor, dendek dua lalu isi ngelor, mut milih sehat ya, dendek dua lalu isi ngelor. Ya, biasa mangan sepiring mojok kerjaannya lah, bau isi ya. Sedikitkan makan ya. Ternyata penyakit lamun lalu ada semangan no. Ya, penyakit. Makanya makan sedikit itu obat. Oh, obat. Ya, bukan berarti tidak makan, nggih. Makan tapi jangan terlalu banyak. Nggih. Ya. Lain-lain model tian batur. Rasa tian dan cukup. Sepotong sekop. Dan dulu ya. Nah, waktu itu masih SMP no, gitu masih melah gati ya, kan nyekat-nyekat
Ima tuah mangan, teketuan si papu, wah mangan na baik, dia teman. Ada samalik mangan. Ya, 2 kali mangan. Melak. Yang ini mah tahu aja. Paksa-paksa. Ya, jadi ini bis. Sepiring doang dan bau bis. Ya. Ternyata sedikit makan itu adalah obat. Bahkan itu adalah inen si oat. Inen si oat. Ya. Sedikitkan makan. Ya. Yang kedua, wa ummul adab, inen si adab, ya, adalah qillatul kalam, sedikit bicara. Jangan terlalu banyak berbicara. Ya. Itulah inen adab. Ya. Dendek remeh selalu menurut sejarah. Ya. Mendengar tedo terhormat, dihormati dia. Ya, sedikit salah dia kalau dia kalau sedikit ngomong itu. Kalau orang banyak ngomong, banyak salah. Ya. Sila bemunara dengan tedo ya, agak segan kita. Ya, sama dia. Enggi. Ya. Tedo. Biasa selalu ngeraos. Ya. Jadi orang cerdas itu dia akan sedikit ngomong. Kedi ngeraos lagu maka ngeraos penting-penting doang. Nah itu. Ya. Dalam rapat-rapat kadang-kadang sanden beriotak ya, paling luwih raos. Lagu den cara kena pengeraos. Ya, sok kan samuni doang. Ya. Asal-asalan ya. Ya, ternyata sabda beliau ya, pangkal dari semua adab itu adalah qillatul kalam. Sedikit berbicara. Ya. Kelihatan juga misalnya santri ya, pinter-pinter desa ngeraos lalu lagu bareng pinter ya. Nah jadi ini diingatkan kita oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nih para santri, nanti kalau kalian sudah terjun di masyarakat, ya, jangan terlalu banyak ngomong. Ya, ya, penting-penting doang raos. Nah, justru itu yang membuat orang segan. Ya, ya, telila. Ya, telila. Masa ngerot pak lalu aja yang burung telila. Burung telila. Enggi. Wa ummul ibadat qillatudz dzunub. Yang ketiga, pangkal daripada ibadat, inan isi ibadah adalah qillatudz dzunub. Ya, yang penting jangan mengerjakan maksiat. Ya, disebut di sini qillah, sedikit berbuat maksiat. Tidak saya kena jangan sama sekali, karena tidak mungkin orang tidak punya dosa. Setiap orang pasti ada dosanya, tapi upayakan seminim mungkin. Ya, itulah sumber daripada ibadah. Apabila sudah mampu menjaga diri dari maksiat, ya, berembe-rembe kepacun sembahyang lagu masih duit dan gawe maksiat janda iya, ya, pacun tahajud lagu lah darah baik
solah batur sing sebut ya, penyumpah untuk uah ya, penggibah untuk uah. Ini bahaya ini. Nggih. Jadi sumber daripada ibadah itu adalah sedikitkan berbuat maksiat ya, sedikitkan dalam berbuat dosa ya, qillatud dzunub ya, itu sudah ibadah tertinggi sudah itu. Yang penting kita jaga diri dari perbuatan dosa ya. Wa ummul amani ya, pangkal dari semua cita-cita itu ya adalah apa? As-sabru, sabar. Artinya apa? Untuk mencapai suatu kesuksesan dari apa yang kita inginkan itu ya, sumbernya adalah sabar. Ya, sabar. Tidak ada suatu cita-cita yang didapat dengan bim salabim, abrakadabrak ya, tapi harus dengan kesabaran, terus pelan-pelan, terus sabar ya. Ini para tulab wa talibat ya, kalian punya cita-cita ya. Apa cita-cita kalian? Ya harus sabar dalam ya menjalani proses untuk sampai kepada cita-cita tersebut. Harus tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan puluhan tahun, tapi sabar ya, satu saat pasti akan tercapai ya. Ini beduin ke Mele lagu ndek neman apa sampai ke Mele, wah Mele berubah malik ya. Apa cita-cita mesti dia jadi dokter okay. Dengan sekatan bahasa Inggris mengeluh, Mele jadi dokter nih, bahasa Inggris susah ya. Owat-owat niki bahasa Inggris doang ya, harus rajin mempelajari bahasa Inggris, matematika, itu ini ya, IPA ya, harus sabar ya. Mau menjadi ulama tapi tidak mau capek gimana ya. Kalau mau jadi ulama ya harus lelah, sabar ya. Ya, makanya para penuntut ilmu, berapa syaratnya dalam ta'limul ta'lim itu? Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbi ka'am majmu'iha bi bayani ya. Mana dia? Zakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustazin wa tulu zamanin. Ya, panjang dia ya. Zakaun harus cerdas. Harus cerdas. Berbeda ada cerdas, ini kok mangan. Inilah Allah, jangan kejakan mujuk. Ya. Karena banyak makan itu membuat menjadi banyak bulgam, banyak koek kalau bahasanya. Itu membuat otak menjadi kurang cerdas. Terus dikeluarkan. Kalau dibiarkan terus menumpuk di otak kita, menjadi bodoh kita. Makanya dianjurkan untuk banyak makan kismis. Tahu namanya kismis? Anggur yang dikeringkan. Ya, dan namanya kismis. Bukan kismi. Ya, lamun kismi cium saya. Ya, kismi. Jadi cerdas, zakaun wa hirsun, harus punya perhatian yang full ya.
Kita harus betul-betul menjaga segala program-program kita. Ya, yakun hirsun, betul-betul ya, punya semangat yang tinggi. Ya. Wastibarun, sabar. Sabar ya. Bau becat-becat pendak. Ini karun melingkah. Pandak ke mondok bapak. Itu latih baik. Kurang sabar. Sabar, apapun bentuk ujiannya harus sabar ya. Harus wastibarun ya. Biasanya kalau tidak sabar itu tidak sukses. Entahlah mondok keburu menghafal Quran ya, harus wastibarun, sabar. Wa bulghah, ya bulghah yang tidak perlu biaya ya. Wa bulghatun, kadang-kadang biaya ini kendala juga. Ina amak nih tuh anak ya, tingkang prekengan lalu jadi nama. Bulghah harus siapkan biaya. Ini milik gratis doang. Apa-apa mau gratis, dia kurang doang. Ya, makanya dulu nih kita sudah meninggal kiai itu dari Jakarta, Kiai Nawi namanya. Ya, kiai besar di Jakarta, pondok pesantrennya besar sekali. Ya, itu yang pernah ke rumah beliau. Datang beliau ke sini dulu, masih sekolah ini masih gawah ya. Pria kisimret menek mundan ada jeding. Ara jeding lagu kotor, lagu simret lalu engkai. Kawan toa kai. Begituan. Berapa biayanya sekolah di sini? Kena. Gratis Pak Kiai. Oh, ndak bisa maju pondok ini kalau gratis. Harus ada mujahadahnya. Ya. Santri itu harus pakai biaya. Kalau dia gratis-gratis itu ndak bisa dia sukses. Lah tetun kiai no. Ya. Iya sana lalu pengalalon gratis ndak bisa itu ndak. Ya salah itu. Harus ada bayarnya, itu baru ada lem ilmunya. Oh tetun bahasa Maulana Sayyanda ya. Ya, aku jam milikku kita gratis lagu deku tebeng si gurungku bahasa. Harus narak limna bahasa. Harus narak lim mana-mana ya. Ya. Desa mahal lalu penting ya adalah ya, ada untuk biaya. Itu namanya bulghah ya. Apa juga wa irsyadu ustazin. Harus ada pengarahan dari guru. Dengan nuntut ilmu dari guru nu setan jadi guru. Ya. Dengan nuntut ilmu lagu dari guru yang baca-baca buku, majalah, WhatsApp, YouTube. Itu setan jadi gurunya. Tidak bisa, harus ada guru. Irsyadu ustazin, harus ada seorang mursyid. Ya. Mursyid itu yang memberikan petunjuk. Nah, begini. Ya, di saat santri ini salah jalan, ada yang memberikan dia petunjuk. Oh, salah langan anak. Bahaya soalnya. Ya, setan itu pintar sekali. Ya. Seperti ada cerita itu ada seorang santri yang lebih cenderung wirid dia. Wirid bagus tapi harus ada mursyid. Ini dia rajin sendiri sudah wirid. Wirid dengan ngaji nih aja wirid lonto. Ya. Nah, ini. Tapi suatu saat dia diberikan kelebihan ya. Mulai kelihatan yang gaib-gaib. Ya. Dia diberikan penglihatan-penglihatan yang aneh-aneh lah.
Ya, kan begitu dia memang kalau orang wirid itu begitu dia. Ya, biasanya banyak hal-hal gaib yang dia tampakkan. Tapi hati-hati, jangan sampai salah itu. Jangan sampai dia merasa dirinya hebat, bahaya. Ya. Lama-lama tidak pernah dia ngaji, tidak pernah mau ikut pengajian, hanya dicari sama gurunya. Mana si Fulan? Kenapa tidak pernah kelihatan? Dia rajin wirid Ustaz, dia wirid saja pekerjaannya setiap hari. Panggilkan saya. Poh, tempoh. Anggap dia hadir pengajian kamu. Alhamdulillah Ustaz yang dia sudah sampai pada tujuan. Ya, apa maksud sampai tujuan? Enggih, ya tiang sudah bisa keluar masuk surga. Ya hebat kemarin. Ya surga pokok surga, wah dengan segala nikmatnya saya bisa masuk kapan saja. Ya, kalau saya sudah sampai pasti dibukakan pintu surga. Nabi malaikat Peter karena sampai berarti. Oh, melin demilu menu sekali. Oh baul Pak Guru, nggih, lagu harus tekan jetiang. Harus tekan jetiang lah, merasa hebatan dia masih guru. Ya, harus tiang kancen. Namun demele aja, laun ke malam. Sila, malam-malam no. Ya, oh aneh. Ya, kemilu wah. Nah, apa tisi? Laun apa burak dari anon. Kena nih. Ya, ternyata betul datang burak. Marah rasa ceritaan le hadis semua. Ya, muan maruan manusia awakan maruan jarang. Ya, datang borok dia. Sila Pak Guru, detaek. Balas tiang jagat lemuri. Ini ya jaga gurun kari. Keber borok dia set sampai di depan pintu. Silakan masuk. Silakan. Hormat dengan niki joknya si murid nih. Ya, sila Pak Guru, pertama. Ya. Tentu marah anda satu ceritaan surga dengan segala bidadari-bidadarinya sudah. Ya. Nah, lagu Pak Guru berian batas ndet kanggo liwat. Dek batas. Pokok bareh munah tutup waktu jenyerak sugul nggih. Ya. Tenang bae. Maka noh tama ni syekh ni. Ya, dan milih sugul. Waktu tu waktu sila Pak Guru, waktu ndek ke kembali sugul waktu tamu surga. Wah, maida pas dalam surga kembali sugul kendot. Ya. Pak Guru tu lebih waktu ni ndek kunen milih baik. Akhir berubah dia surga itu, ternyata dia sedang berdiri di atas tumpukan sampah. Samun paran surga ternyata di atas sampah. Apa artinya? Itu bukan surga yang sebenarnya. Itu hanya tipuan setan. Buruk yang dia lihat itu adalah setan. Ya. Surga yang dia dinampakkan hanya tipuan setan. Ya. Dan setan itu hanya mampu membuat dalam waktu yang singkat, tidak bisa lama-lama. Enggih mubis waktumu maka di atas tumpukan sampah. Oh iya param surga ni asen guru. Enggih. Angkat sida lah sino kelewatan waktu. Oh saran surga nu jak kekal selama-lamanya. Ya, ndak akan bisa ada batas-batas waktu. Kalau orang sudah masuk dalamnya maka dia akan kekal lamanya. Ini bukan surga ini. Ini namanya tipuan setan. Aneh tulah ke kanak. Dede ke iya bahasa ketungkulan. Ya, ketungkulan si surga setan dia. Bahaya, kamu ini sudah dibawa ke dalam jalan yang
salah. Ini bahaya para jamaah. Ini cerita ini akan banyak terjadi pada orang-orang yang kadang-kadang menempuh wirid. Ya, makanya harus ada mursyidnya. Wirid itu harus ada punya mursyid. Mursyid itulah yang menjaga dia. Ya, kalau jangan sampai dia salah jalan. Menurut kira-kira ya tanah setan nyerak, selamatkan dia. Ya, itu namanya mursyid. Ya. Dan bau mesa-mesaan amalan sepok wirid tanpa ada bimbingan guru ndak bisa, bahaya sekali. Ya, dan itu yang banyak terjadi sekarang ini para jamaah. Dulu ada ahli wirid di zaman Maulana Syekh. Enggih. Jangka-jangka si hebat ahli wirid ni, jangka-jangka siruk naen. Maulana Syekh doang dan wah ke siruk naen. Tidak pernah Maulana Syekh, tidak pernah saya lihat ada orang mencium kakinya, marah beliau. Tidak mau beliau. Paling sekedar cium tangan, tapi sampai mencium kaki tidak dikasih muridnya. Ini ahli wirid niki jangan angkat ya naen, pokoknya sesiruk bolak-balik naen. Nah, itulah bahayanya ahli wirid. Ya, dia hanya pandai terus wirid tapi tidak punya ilmu, bahaya. Bahaya. Enggih selapu pinak jadi kepeng terus. Mau jangke-jangke arak masaih sa milu-miluan siruk iman. Mun siruk iman. Isi masaih no. Ya. Mun temenggah si Maulana Syekh. Ya, tinggian ilmu no bahasa. Lebih tinggi ilmu daripada ya wirid itu. Nah, itu anunya apa namanya, ditegur beliau oleh Maulana Syekh. Ini yang ceritakan tiang ada Tuan Guru lalu Anas Hasri. Langsung saya ngerti kata beliau, ngerti saya kata Maulana Syekh. Jadi sampai para masyaikh pun ikut ke sana lalu ziarah jok dengan seno. Saya tidak sebut orangnya. Enggih. Ya. Pokok tuh aneh. Timusibat. Enggih. Tidak saya sebut. Jangka saking salah pahamnya, ya, karena sering disebut orang itu oleh Maulana Syekh, sering disebut begini. Akhirnya orang mun parana ieu no sak paling hebat tuh. Maulana Syekh sendiri dia wah jangka siruk naen. Mun nu jakeun siruk naen. Karena dia itu sudah diberikan kelebihan, ya. Dengan wiridnya banyak dia bisa itu, bisa ini. Tahun telang, ya baca talon yakin dengan lamun ara guru sak tahu telang, apalagi Nek Malik bau datang dalam jangka waktu yang sangat cepat, ni dan guru sak tulen honin. Iya, saya tahu jok surga wah ni. Lamun dengan saja rukun Islam, rukun sembahyang lendong nanti aja ni. Mun paran lendong, ini bahaya. Bahaya. Padahal itu yang paling perlu para jamaah. Ilmu ibadah, berbicara sembahyang, berbicara wudu, berbicara itu yang penting. Enggih. Ya, nanti suatu saat buahnya akan dia terima. Nah, ini salah paham. Sehingga langsung ditegur oleh Maulana Syekh. Tinggian ilmu no, bahasa. Mek kembe kalau jok tu, bahasa. Enggih. Lamun ni aja arak tu kok keang ieu, bahasa pancor. Arak tok kawih lamun bahasana. Lain-lain tahun apa? Tekawih. Artinya murid Maulana Syekh niki luwih macam. Arak bagian ni, arak bagian ni, bedoin bagian masing-masing. Nah, lagu bukan berarti dengan dia bisa itu terus dia yang paling hebat, enggak. Belum tentu. Ya. Kehebatan itu hanya Allah yang tahu. Terkadang-kadang para jamaah ada orang yang tidak punya keistimewaan sama sekali, cuman dia itu istiqomah.
Arah model murid Maulana saja. Tahu, den wah ketahuan disai-sai. Tapi istiqomahnya luar biasa. Kadang-kadang itu lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cari terkenalnya. Jangan tercari karomahnya. Maulana saya sering bilang al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu yang penting. Terus saja istiqomah, mudah tetap ini rajin berjamaah bilang waktu dedwah bilin aja. Itulah istiqomah. Kalau ingin melihat wali, itulah wali sebenarnya. Ya, tapi tanpa diperlihatkan karomahnya. Dan karomah itu sebenarnya dan bina dengan head. Bagi wali yang betul-betul, karomah itu diumpamakan seperti head, tidak mau diketahui, tidak mau diketahui. Arak dengan ceritaan head, macam lain apa cerita? Oh ya, alhamdulillah head kuning. Arak. Darat tentu, nah dan semua ceritaan, kawih soptek setebal-tebal dia desa desa sugul. Ini yang menceritaan macam lain. Nah niki, jadi bukan itu, Maulana Syekh para jamaah, ya banyak yang salah paham. Beliau itu tidak mau disebut-sebut, itu tidak mau. Tapi murid-muridnya lah yang sering menyebut beliau. Tapi beliau sendiri tidak mau. Patah-patah hizib itu beliau menggah dulu. Tidak mau beliau disebut Maulana Syekh. Tidak mau. Siapa yang tulis nama beliau Maulana Syekh di patah-patah hizib itu? Muridnya. Bukan beliau, jangan salah paham. Jangan kira beliau yang ingin disebut Maulana Syekh. Tidak. Beliau nggak mau. Dipanggil itu tuan guru yang, kenapa kamu sampai sebut begini gitu. Ini yang pantas untuk pelinggi Maulana. Oh, tanggung jawab. Aku dekwah mele bahasa. Dan karena Maulana saya kayu kemarin ini kan tidak mau disebut, tidak mau diangkat-angkat. Cerita pengangkatan beliau sebagai wali Allah itu, orang yang lihat beliau, tapi langsung dipesan oleh Maulana. Dia mek kanggo bercerita bahasa. Dia mek kanggo ceritaan. Selama engkau masih hidup, dia mek kanggo ceritaan. Artinya tidak mau beli rusak. Tidak mau rusak nanti gara-gara terlalu tinggi diceritain begitu begini. Setelah meninggal, berapa tahun beliau meninggal, baru diceritakan oleh orang itu. Dan kebetulan orang pertama kali dia ceritakan itu tiang sendiri. Ya, tidak pernah dia ceritakan. Pas yang pulang dari Mekah, yang ketemu sama orang itu, baru beliau cerita. Bagaimana proses pengangkatan beliau sebagai Sultan Aulia. Jadi tidak pernah mau diceritakan Maulana Syekh. Munsili murid, dedek cerita-ceritaan. Nah begitu dia. Jadi karomat itu tidak mau diketahui oleh orang-orang yang betul-betul para waliullah. Tidak mau sampai bercerita-cerita jangan dia. Lah alhamdulillah biar tu Ka'bah tu kesembahyang. Tahadus binikmatillah. Tahadus binikmatillah. Ceritaan di enten sembahyang tu lek Ka'bah. Oh dia dan milih ketahuan namun dengan jadi tentu wali niki para jamaah. Ya, dan sengaja ni pelailangan tang makon batu. Makon batu yang kebisir dari sini. Melihat lalu untuk ketahuan jadi wali. Ya. Maka sering Syekh Adnan sampaikan, ya, jangan cari karomah itu. Yang penting istiqomahkan saja. Tujuan kita wirid itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah saja. Pokoknya